watak terbagi 3 besar, introvert, extrovert, dan ambivert. Ambivert ini terbagi dia kombinasi antara introvert dan extrovert. Ya. Introvert ciri gampangnya gini, ya. Lebih memilih ada di tempat sepi. Kalau dalam seminggu hasratnya pengen 6 hari lebih tempat sepi lah. Oh, itu kemungkinan besar Anda yang berwatak introvert. Ada orang juga ya lebih semangat ketemu orang baru atau ketemu orang banyak, itu kemungkinan besar Anda yang ekstrovert. Tapi ada satu lagi yang sebutnya ambivert, separuh-separuh nih. Ya. Tergantung sikon, kadang mau tempat sepi, kadang kepengen ketemu orang baru, ini namanya ambivert. Semuanya baik, semuanya oke, semuanya very good. Kemudian apa lagi? Introvert lagi lebih produktif di tempat tertutup. Jadi orang introvert ini kalau di rumah dan harus lebih sering di rumah, orang introvert itu sebetulnya senang dia. Karena banyak yang bisa dikerjakan. Baik laki-laki maupun perempuan, juga anak-anak yang senang belajar daring atau belajar dari kamarnya, dia lebih senang memilih itu, dia mungkin introvert. Kemudian ekstrovert adalah lebih produktif di tempat terbuka. Ada lagi ambivert, ambivert ini dia bisa keduanya, kadang mau di rumah, kadang mau di luar, kadang mau di rumah, kadang mau di luar. Tergantung mood kalau ambivert ini. Kemudian ya kita perdalam lagi, introvert, extrovert, dan ambivert. Introvert terpulihkan energinya saat sendirian. Jadi orang introvert itu lagi sendirian tuh malah dia oke, malah dia power. Pas sakit dia sendirian, nggak ditengok, nggak apa, malah dia pulih gitu. Itu introvert. Kalau extrovert lain, dia terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Ada orang sakit, kalau dia keluar rumah sehat. Itu ekstrovert. Cuman kalau kita nggak ngerti, pasangan akan mencela nih pasangan yang ekstrovert. Di rumah aja sakit, pas ketemu teman aja sehat loh. Itu ada kayak gitu tuh. Kalau nggak ngerti, ya. Saya termasuk ini. Terus terang saya termasuk, suami saya soalnya ekstrovert. Jadi ya kalau di rumah aja sakit tuh, pas keluar aja, waduh, nggak sakit. Sampai rumah sakit lagi. Oke, saya pikir biarin nggak apa-apa keluar. Daripada di rumah sakit kan gitu. Ya. Kalau ambivert lain, ambivert ini separuh-separuh ya. Ini sama ini ya, tergantung situasi kondisi. Gitu. Kemudian introvert lebih suka bekerja atau belajar sendiri. Ya, wah ini enak banget nih. Yang introvert, makanya introvert ini apalagi lagi era digital kayak gini, yang bisa DIY gitu ya, do it yourself, tutorialnya banyak di YouTube, di IG, di Google, very happy nih, bisa bikin apa-apa aja nih. Ya, bisa bikin ngatur rumah, bisa bikin mengatur lemari dan sebagainya, bahkan bisa potong rambut anaknya gara-gara bekerja sendiri nih, orang introvert. Jago banget. Ya. Walaupun memang digital ini membuat kita kan ya kemungkinan belajar sendiri, tapi yang introvert lebih asik lagi. Ekstrovert lebih suka bekerja atau belajar dalam tim. Makanya lebih senang rame-rame. Ambivert bisa sendiri, bisa juga rame-rame. Pokoknya kalau ambivert tergantung mood. Lagi mau sendiri-sendiri, ayo, mau yang rame-rame, ayo, ini ambivert. Kemudian introvert biasanya akan banyak berpikir sebelum mulai bicara. Ya, kalau ekstrovert biasanya akan mengatakan apapun yang dipikirkan. Dia langsung apa yang pikirin diomongin. Gitu. Ya. Ambivert bisa lebih banyak berpikir dan bisa lebih banyak bicara. Ambivert. Introvert cenderung lebih pendiam. Pendiamnya itu secara verbal ya. Otaknya nggak diam, otaknya mikir. Gitu. Otaknya mengamati. Itu introvert. Kalau ekstrovert lah ini yang sering disebut ceplas-ceplos, apa adanya ya. Apa yang terlintas di otaknya langsung diomongin ya. Bajumu tuh rusak tuh misalnya tuh. Kancingnya nggak bener gitu kalau orang ekstrovert. Kalau orang introvert yang mikir dulu, kayaknya kancingnya nggak bener tuh. Kayaknya kancingnya miring tuh. Ya. Belum sempat disampaikan orangnya pergi. Itu introvert gitu. Kalau ambivert sekali lagi dia kadang mau ceplas-ceplos pada situasi tertentu. Kadang ya dia diam aja juga. Ya, karena namanya dia perpaduan antara introvert dan ekstrovert.
Mas Sanggi kira-kira dari penjelasan ini yang mana, Mas? Punten ini karena jadi moderator saya boleh tanya ya, buat percontohan ya. Introvert kah, ekstrovert kah, atau yang ambivert? Jadi kita bisa ya mendeteksi dulu kita wataknya yang mana nih, karena ada dia terbagi 3 besar dulu, introvert kah, ekstrovert atau ambivert. Nanti ini pun introvert nanti terbagi 2 lagi, ekstrovert terbagi 2 lagi, ambivert terbagi 2 lagi. Hari ini karena bicara tentang perbedaan, sayang rasanya kalau kita tidak mendalami tentang introvert yang terbagi-bagi, ambivert dan ekstrovert ini. Enggak, Mas Sanggi, yang mana kira-kira? Ada yang introvert, ekstrovert atau ambivert? Saya kayaknya tergantung situasi sih. Ambivert ya, kayaknya. Ya, ambivert ya. Ya, kadang bisa sendiri, kadang bisa. Dari dulu begitu, dari kecil? Iya, kebetulan kata ibu saya juga kalau waktu kecil justru lebih ke introvert, mengamati orang gitu. Tapi kalau di dalam situasi yang nyaman, jadi mulai talkative gitu, mulai nyaman baru mulai talkative. Kalau ketemu orang yang udah sangat dikenal ya. Betul. Nah, bisa jadi mungkin introvert ya, tapi karena mungkin sudah mulai belajar, makanya terasa ada ambivertnya kan gitu. Karena tadi kan kita sudah bagi ya, watak bawaan dan watak pembelajaran. Tapi bisa mungkin juga karena merasa introvert, jadi waktu SMA dan kuliah mengikuti ekskul yang memaksa saya mulai ekstrovert seperti teater atau hal-hal yang seperti itu mungkin. Ya, itu makanya pembelajaran namanya. Jadi introvert watak dasarnya, kemudian karena belajar mencoba untuk agak ekstrovert, makanya jadi terasa ambivertnya gitu, separuh-separuh. Ya, nah. Sekarang kita dalamkan lagi, karena ini semua kan dia terbagi lagi ya. Jadi gini, punten Mas Sanggi ini karya jadikan contoh, nggak apa-apa ya? Ya, Sanggi ya. Jadi kalau ya kita detil lagi, sebetulnya tes watak itu banyak sekali, ada yang sangat detil sekali, ada yang juga butuh waktu setengah jam, ada yang butuh waktu 1 jam dan sebagainya. Tapi kalau di seminar umum seperti ini, saya biasanya memberikan tes watak yang sangat simpel tuh tadi. Ya, nah ini, seandainya kalau dulu banget ya, Mas Sanggi waktu dulu banget nih, waktu masih kecil, ya, misalnya TK gitu, diajak main teater, kira-kira pilihnya yang mana? Penonton, penulis skenario, sutradara, atau artis? Yang mana? Pilih satu di antara 4 pilihan ini. Kalau ini waktu TK misalnya, waktu diajak TK teater. Mungkin penulis skenario kali, mungkin. Oke, penulis skenario ya. Iya. Itu betul banget ya. Baik, kemudian kalau disuruh pilihan kedua yang mana? Sutradara mungkin. Oke, ya. Jadi penulis skenario dan mendelegasi tugas ke orang berani waktu TK misalnya. Berani banget kayaknya. Jadi ini ya, kamu jadi ini ya, gitu ya. Oke, sip. Ya, nah ini kenapa saya tanya waktu TK? Karena kalau memilih peran ini di usia kita semakin muda, ya, itu kecenderungan presentasi ya untuk watak bawaannya lebih tepat, akuratnya lebih tepat. Dibanding kalau kita tanyanya, kalau sekarang misalnya di usia kita yang udah tua, apalagi saya gini udah tua, kamu misalnya ya di usia udah sebegini ada teater pilih mana, itu kadang-kadang ada satu pasti yang keluar dari watak bawaan. Makanya teknik ini kita tanya kalau kamu waktu kecil gitu, karena watak itu kan bawaan dari lahir ya Mas. Jadi sejak lahir itu udah ada, makanya kalau kita udah tahu konsep ini, waktu lihat anak bayi aja udah tahu ini wataknya ini, wataknya ini, wataknya ini udah tahu gitu. Ya. Nah, namun karena ini tes cepat, akuratnya memang tidak juga 95% ke atas, tetapi baru 80-85% karena tes cepat.